Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mengupas tentang bagaimana tips menulis sambil mengasuh anak dan bekerja. Jadi tergantung dari kita, bagaimana kita mengelola waktu sebaik mungkin untuk tetap produktif dengan tidak meninggalkan pekerjaan dan meninggalkan urusan domestik rumah tangga, terutama bagi bapak ibu atau ibu-ibu yang pengen produktif menulis buku tapi tetap mengasuh anak dan tetap bekerja. Halo para pejuang penulis atau para penulis pejuang waktu. Menulis itu memang sulit, tetapi tidak sesulit yang kita bayangkan. Apalagi kalau kita sudah punya pekerjaan dan punya anak. Memungkinkankah atau mustahil kita bisa menulis sambil bekerja dan mengasuh anak? Seringkali kita merasa bersalah, pengen fokus kerja, pengen fokus di keluarga, tetapi juga pengen produktif menulis. Bagaimana cara mengatur waktunya? Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, runtuhkan mitos bahwa waktu itu ideal. Artinya waktu menulis ideal itu hilangkan. Abaikan. Lupakan dulu mimpi punya waktu 4 jam menulis buku. Tetapi ubah konsepnya, yaitu menulis dalam serpihan waktu. Menulis dalam situasi dan kondisi yang darurat. Bagaimana caranya? Silakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Contoh, misalnya menulis 15 menit setelah anak tidur siang, atau menulis 20 menit sebelum berangkat kerja, menulis 30 menit sebelum pulang dari kantor misalnya, atau 30 menit di malam hari setelah anak, suami atau istri sedang tidur. 30 menit saja, tidak terlalu banyak. Karena 5 menit itu lebih besar dari 0 menit. Artinya walaupun kita menulis 5 menit, itu masih memungkinkan untuk bisa menghadirkan 100 kata atau setengah halaman. Yang kedua, komunikasikan dan manajemen ekspektasi. Apa itu? Jadi waktu menulis Bapak Ibu, komunikasikan dengan anak yang sudah paham atau yang ngerti. Atau bicarakan dengan pasangan kita, atur waktu. Kapan harus menjaga anak, kapan harus menulis. Silakan, insya Allah kalau bisa dikomunikasikan dengan baik, kita saling memahami dan mengerti. Beri tanda misalnya, contoh tulisan, mama sedang sibuk, jangan diganggu, kecuali urgent, kecuali darurat. Itu kalau dikomunikasikan dari awal dan pembiasaan itu dilakukan di rumah, maka insya Allah orang rumah itu akan paham dan mengerti. Yang penting tugas dan pokok pekerjaan kita di domestik itu selesai dan tuntas. Yang ketiga, manfaatkan teknologi dan multitasking cerdas. Gunakan aplikasi atau gunakan catatan-catatan di HP untuk merangkai, untuk mencatat ide dan gagasan kita ketika kita misalnya sedang menggendong anak, sedang bekerja, sedang rapat, atau sedang apapun. Semua catatkan di note di HP atau menggunakan Google Docs yang bisa diedit, bisa direvisi, bisa diperbaiki kapan saja. Yang penting ketika kita punya waktu nulis, silakan menulis. Mau dari HP, mau dari laptop, ataupun dari apa saja. Atau bisa menggunakan aplikasi voice typing atau dictation. Jadi Bapak Ibu sambil menyuapi anak misalnya, sambil menyetir, sambil memasak, sambil bekerja, sambil ngapain saja, kita masih bisa untuk menulis. Tergantung dari ketika kita bekerja, ketika kita dalam hal apapun, kita bisa menggunakan voice note atau voice typing. Nanti ketika sudah selesai,
voice note-nya, ide dan gagasan yang sudah disampaikan melalui voice note itu kita transkripkan kembali ke dalam bentuk tulisan. Atau bisa juga menggunakan audio recorder. Jadi Bapak Ibu menulis itu tidak harus terpaku menggunakan laptop, menggunakan komputer, bisa dari apa saja. Menyimpan, kemudian mencatatkan, merekam ide dan gagasan kita itu bisa di mana saja. Bisa ketika jalan-jalan, bisa ketika di mall, bisa ketika makan bersama, bisa ketika di mana saja. Yang penting dicatatkan menggunakan aplikasi atau alat-alat yang mampu untuk mencatatkan itu semua. Yang keempat, buat sistem prioritas atau buat ritual mini yang ini terus dijaga konsistensinya. Contoh misalnya, tentukan saja 1 hari sampai 2 hari atau tentukan 1 sampai 2 tujuan yang ingin dicapai per hari itu apa. Contoh misalnya 1 hari menulis 100 sampai 200 halaman atau menulis sekitar 200 kata misalnya, atau merevisi 1 halaman. Jadi dibagi. 1 hari itu menulis 200 kata dan merevisi 1 halaman. Contoh, atau kalau fokus ke menulis misalnya 1 hari menulis 200 kata tiap hari. Itu dirutinkan. Itu dibiasakan. Sehingga rutinitas ini akan menjadi ritual mini kita untuk menjaga konsistensi dan komitmen kita serta menjaga mood kita, menjaga hal-hal yang ingin kita pastikan nanti bisa tercapai. Nah, di poin sistem prioritas ini kita juga bisa memulai dengan cara menyetel musik dulu, atau kita misalnya bisa menyalakan lilin aromaterapi untuk menenangkan pikiran, untuk menghadirkan ide-ide dan gagasan. Atau Bapak Ibu bisa baca artikel, bisa baca opini, bisa baca buku dan lain sebagainya. Dan jangan lupa gunakan teknik Pomodoro mini, misalnya 5 menit, 10 menit atau 15 menit nulis, 5 menit istirahat, 10 menit nulis, 5 menit istirahat. Itu sangat penting sekali dan bisa memaksimalkan waktu yang ada. Nah, yang kelima, Bapak Ibu jangan lupa jaga konsistensi. Menjaga konsistensi itu bukan menjaga durasi. Jadi Bapak Ibu, 15 menit kalau itu rutin setiap hari dilakukan, lebih baik daripada 3 jam tapi melakukannya dalam waktu 1 bulan. 15 menit itu lebih baik. Yang penting istiqomah. Nah, membangun konsistensi, konsentrasi, membangun kreativitas dengan cara misalnya banyak melakukan hal-hal yang positif dan seterusnya, serta merayakan kemenangan sampai pada titik di mana Bapak Ibu sudah mencapai target, misalnya tiap hari 200 kata tercapai, Bapak Ibu silakan berikan apresiasi kepada diri kita sendiri. Setiap hari kita berikan apresiasi sebagai bagian dari untuk membangun dan mewujudkan kebahagiaan kita di dalam menghadirkan karya tulisan-tulisan terbaik kita, terutama bagi Bapak Ibu dosen yang ingin menulis buku ajar, buku referensi maupun monografi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang paling penting, Bapak Ibu itu, kita semua ini yang sibuk dengan pekerjaan, yang punya anak, tidak sendirian. Bapak Ibu itu tidak sendirian. Banyak penulis-penulis hebat yang karyanya itu lahir dari kesibukan pekerjaan dan kesibukan urusan domestik rumah tangga. Jadi naskahmu itu tidak harus sempurna. Yang penting tertulis, yang penting selesai, yang penting tuntas. Karena karya yang baik itu adalah yang selesai ditulis dan diterbitkan serta disebarluaskan kepada halayak ramai. Ayo jangan putus asa, ayo fokus dan konsisten untuk bisa melahirkan karya-karya terbaik dalam kondisi dan situasi apapun. Menulis itu adalah jalan utama untuk melahirkan pengetahuan baru. Semoga berkah dan manfaat. Jangan lupa di subscribe. Jika ada yang mau dikomentari, silakan bisa diisi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.